Ya, Shalom para Bapak Ibu, para jemaat Smart People yang sangat diberkati Tuhan. Ketemu lagi bersama saya, Pastor Wempi Poluan. Kita akan kembali belajar tentang walking with God. Nah, saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita akan belajar kali ini tentang berjalan bersama dengan Tuhan, bagian yang kedua. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Roh Kudus, terima kasih Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami percaya kalau hari ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, kami percaya itu semua karena tuntunan Tuhan. Itu semua karena berkat daripada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau dibentuk, kami mau dievaluasi, kami mau ditegur, kami mau dinasehati. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu sebabnya kami mau belajar firman Tuhan. Dan kami sadar tanpa firman-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi ketika kami ada di dalam Tuhan, kami bisa melakukan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena kami memiliki roh Allah yang selalu ada dalam hidup kami, yang membuat kami cakap melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang sempurna, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, urapi mulut bibir hamba-Mu. Karena kami percaya kesanggupan kami itu berasal daripada Tuhan. Kalau kami bisa menyampaikan firman-Mu, itu karena Tuhan yang memampukan kami lewat roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap dibentuk dan kami siap dimuridkan dengan firman. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama coba kita mengulangi kembali sedikit ayat yang kemarin kita bacakan, yaitu Yesaya 42, ayat yang ke-16. Saya sedikit mau mengulangi yang kemarin, sebelum kita masuk di dalam di dalam materi yang baru. Ya. Nah, dikatakan demikian, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang tidak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun keadaannya sedang tidak baik, tetapi ada kepastian di dalamnya. Artinya apa? Kita pasti menemukan jalan keluar. Kita pasti akan menemukan kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan. Itu otomatis, ya. Itu bukan tujuan, itu adalah akibat. Ya, kalau saudara dimenangkan, ya, kalau saudara diberkati, itu akibat. Akibat dari apa? Akibat dari saudara dan saya setia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, posisi kita akan menentukan apa yang kita dapatkan. Nah, waktu kita berjalan dengan Tuhan, bukan kita yang ada di depan, tetapi Tuhan yang ada di depan. Ada banyak orang percaya, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, tapi mereka memposisikan diri mereka di depan Tuhan. Ya, jadi Tuhan di depan mereka. Jadi mereka coba melangkah dengan kekuatannya sendiri, ketika sudah tidak mampu, mereka minta tolong yang ada di belakang. Nah, minta tolong yang ada di belakang. Tetapi sebenarnya kita mau samakan persepsi bahwa kalau kita jalan dengan Tuhan, biarkan Tuhan yang ada di depan. Nah, yang di depan itu biasanya yang menuntun. Ya, amin, saudara. Yang di depan itu biasanya yang menuntun. Nah, banyak orang Kristen tanpa kita sadari, kita sedang menuntun Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ya, tanpa kita sadar, itu tanpa kita sadar. Kita sedang menuntun Tuhan supaya Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Ya. Di sini Tuhan bilang, aku mau memimpin orang-orang buta. Nah, saudara, saya akan lanjutkan lagi dari ayat ini. Nah, kita sama-sama akan melihat pada waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, itu berarti saudara dan saya sedang dipelihara sama Tuhan. Nah,
Ya, jadi waktu kita jalan dengan Tuhan itu kita bukan hanya jalan aja, saudara. Tapi pada waktu kita jalan itu kita sedang dipelihara sama Tuhan. Ya, nah waktu kita jalan dengan Tuhan itu berarti ada tujuan. Ya, waktu kita melakukan berjalan dengan Tuhan berarti perjalanan itu memiliki tujuan, memiliki purpose, ya, memiliki destiny, ya, memiliki tujuan. Nah, saya mau kasih tahu, tujuan itu penting. Ya, tujuan itu penting, ya, tetapi perjalanan tidak kalah penting. Ya, saudara bisa sampai ke tujuan tergantung di perjalanan Anda. Ya, di perjalanan ini akan sangat menentukan kita sampai ke tujuan atau tidak. Di dalam perjalanan ini akan sangat menentukan seberapa lama kita mencapai tujuan hidup kita. Ya, waktu kita melakukan perjalanan lewat darat, ya, dari Semarang menuju ke Bali. Dari Semarang menuju ke Bali. Memang di Bali itu indah, ya. Memang di Bali itu indah. Banyak destiny yang luar biasa. Pantai-pantainya itu eksotis semua, ya. Dan indah-indah. Memang Bali itu indah. Tetapi saudara, sebelum kita sampai ke Bali yang memang indah, perjalanan kita dari Semarang ke Bali itu akan menentukan, ya, akan menentukan atau akan melengkapi keindahan kita di Bali. Ya, contoh kalau kita lewat darat, saudara, kalau kita lewat darat, berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti bukan kita sedang berjalan naik pesawat, bukan. Tapi berjalan dengan Tuhan, kita berjalan melewati waktu demi waktu. Ya, memang Bali indah, tetapi di perjalanan itulah, saudara, kenangan itu dimulai bukan pada waktu kita di Bali. Kenangan itu dimulai pada waktu kita dalam perjalanan. Di dalam perjalanan kita bisa menikmati banyak hal. Ada banyak kuliner-kuliner yang bisa kita nikmati, ya enggak? Ada banyak spot-spot foto yang kita nikmati, saudara. Ya, ada banyak hal-hal indah di dalam perjalanan, saudara. Jadi di perjalanan inilah, saudara, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam promises land, ya, sebelum kita masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, di perjalanan hidup kita, waktu kita jalan dengan Tuhan, itu kita sedang dipelihara sama Tuhan. Kita sedang dipelihara sama Tuhan. Dan bukan hanya dipelihara, di dalam perjalanan ini karakter kita terbentuk. Nah, ya enggak, karakter kita terbentuk, saudara. Siapa yang membentuk karakter kita? Ya, yang pertama yang membentuk karakter kita, keadaan kita. Ya. Waktu kita jalan dengan Tuhan, Tuhan izinkan jalan gelap, jalan berkeluk-keluk itu terjadi dalam hidup kita. Maksudnya bukan untuk membuat kita binasa. Maksudnya bukan membuat kita itu menjadi susah. Tapi maksudnya adalah apa? Waktu Anda mengalami jalan yang gelap, waktu Anda melewati jalan yang berkeluk-keluk, saudara, maksudnya itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya karakter kita itu terbentuk. Attitude kita itu terbentuk, saudara. Terbentuknya itu di dalam perjalanan, saudara. Bukan di Bali. Di Bali itu kita sudah menikmati keindahan. Tapi karakter kita terbentuk itu bukan di tanah Kanaan, bukan di tanah perjanjian. Karakter kita itu bangsa Israel terbentuk itu ketika mereka walking with God. Ketika mereka berjalan bersama Tuhan selama 40 tahun. Di situ karakter bangsa Israel sangat dibentuk dengan Tuhan. Dan hari ini, saudara, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, saudara percaya semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Supaya tujuan Tuhan dalam hidup kita itu terrealisasi. Coba sama-sama kita lihat Yosua 14 ayat 10a. Ya. Yosua 14 ayat 10a dikatakan demikian. Ya. Jadi sekarang, dengar baik-baik. Jadi sekarang, bukan besok. Kita berkata, jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya. Ya, Yosua 14 ayat 10a.
Dikatakan demikian. Saya ulangi. Jadi sekarang sesungguhnya, ya, Yesaya 14 ayat 10a dikatakan demikian. Yosua 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Nah, jadi waktu jalan dengan Tuhan bukan hanya jalan-jalan aja. Waktu jalan dengan Tuhan itu berarti kita sedang dipelihara. Nah, sedang dipelihara Tuhan seperti yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para smart people yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan harus menyertai dan memelihara kita? Ya, kenapa Tuhan harus menyertai dan memelihara kita? Karena apa, saudara? Karena Tuhan itu tahu persis, saudara. Tuhan tahu persis bahwa kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Ya, kalau kita bisa jalan sendiri, Tuhan nggak perlu repot-repot menyertai. Ya, jadi Tuhan waktu Dia menyertai kita, saudara, Dia punya alasan, Dia punya reason. Karena Dia tahu persis bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Ya, Dia tahu persis kalau kita tidak disertai, kita akan jatuh. Nah, ini saudara. Ya, Dia tahu persis kalau kita tidak disertai, kita akan gagal. Kita mudah broken, saudara. Kita mudah berubah jadi jahat. Kita mudah meninggalkan mereka yang kita cintai. Ya, kalau kita tidak disertai Tuhan. Artinya apa? Seperti gini. Orang yang disertai Tuhan itu bisa jatuh. Maksudnya dia tetap bisa jatuh. Tapi Alkitab berkata, waktu kamu jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Nah, ini lebih bedanya sih, saudara. Ya, waktu kamu lapar tidak sampai kelaparan. Ya. Artinya, waktu kita jalan disertai Tuhan, kita bisa jatuh, tapi kita nggak sampai tergeletak. Kita bisa gagal, tapi Tuhan sediakan jalan keluar. Ya. Dan yang paling penting, saudara, kalau kita tidak disertai Tuhan, itu kita gampang jadi orang jahat. Ya, jadi saudara perhatikan, kalau orang Kristen itu dia menjadi jahat, ya. Kalau ada orang Kristen dia jadi jahat, saudara, hampir bisa dipastikan, saudara. Hampir bisa dipastikan dia sedang tidak walking with God. Saul, dengar baik-baik. Saul, saudara, waktu dia sedang tidak jalan dengan Tuhan, dia menjadi jahat. Dia punya rencana untuk membunuh Daud. Orang yang bisa jahat, itu berarti dia punya hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan pengen menyertai kita. Dia pengen menyertai kita. Dia mau berjalan dengan kita. Dia selalu memegang tangan kita. Ya, pada saat kita dipelihara Tuhan, ada perubahan identitas diri. Nah, catat baik-baik, saudara. Ya, salah satu, saudara, yang terjadi dalam hidup kita ketika kita jalan dengan Tuhan, kita mengalami perubahan identitas diri kita. Ya, ketika kita disakiti, kita mudah mengampuni dan melupakan. Nah, ini salah satu identitas kita. Orang yang mudah mengampuni dan orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Ya, ini ciri-ciri orang yang memulai punya identitas yang baru. Ini ciri-ciri orang yang sedang jalan sama Tuhan, saudara. Dia akan mudah mengampuni, dia akan mudah melupakan. Kalau dia nggak mampu mengampuni, dia nggak mampu melupakan, itu berarti dia tidak sedang jalan dengan Tuhan. Waktu kita sedang jalan dengan Tuhan, kita mungkin nggak bisa mengampuni. Pak, ini sudah terlalu jahat. Nggak mungkin aku bisa mengampuni. Nggak mungkin aku bisa mengampuni. Tetapi yang membuat kamu mampu itu adalah Tuhan. Karena Tuhan sedang jalan dengan kita, saudara. Pada waktu kamu nggak bisa mengampuni, kamu sedang tidak bisa melupakan, itu bisa dipastikan kamu sedang jalan sendiri. Ya, bisa dipastikan kamu sedang jalan sendiri, saudara. Orang yang sedang jalan sama Tuhan, orang yang sudah mengalami perubahan identitas, orang ini tidak gampang sakit hati. Catat baik-baik. Ya,
Orang ini tidak gampang sakit hati. Sekalipun dia bisa sakit hati, dia mudah mengampuni, saudara. Sudah ini nggak usah ditawar, ini no debat, saudara. No debat, saudara. Ya, jangan sogok atau suap Tuhan dengan kegiatan-kegiatan rohani kita. Dia nggak bisa ditipu dengan pelayanan kita. Dia nggak bisa disogok dengan aktivitas kerohanian kita. Nggak bisa. Ya, Tuhan itu nggak melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ya, itu sebabnya Tuhan punya identitas yang baru. Pada waktu Tuhan ingin merubah seseorang, saudara, dengar baik-baik. Pada waktu Tuhan ingin merubah seseorang, bukan keadaannya yang terlebih dahulu dirubah oleh Tuhan. Sebelum Tuhan mengubah keadaannya, yang pertama Tuhan ubah adalah situasi hatinya yang diubah. Ya, yang di dalam dulu yang Tuhan rubah. Karena ketika yang di dalam itu berubah, yang di luar itu akan mengikuti, saudara. Ya, sampai di sini masih setuju dengan saya, saudara? Ya, masih setuju dengan saya. Nah, ciri-ciri orang sedang walking with God, sekali lagi saya ulangi, dia punya identitas yang baru. Identitas yang baru bukan berarti kamu harus sekolah teologi dulu, enggak, saudara. Banyak orang punya sekolah teologi, tetapi identitasnya masih pakai identitas lama, saudara. Ya. Nah, saudara lihat zaman baik. Orang yang memiliki identitas baru adalah orang yang tidak gampang sakit hati. Dan orang yang punya identitas baru, mereka punya gaya hidup memberi. Catat baik-baik yang kedua. Ya, yang kedua, yang pertama tadi mudah mengampuni dan melupakan. Yang kedua, identitas yang baru adalah apa? Tidak gampang sakit hati, saudara. Yang ketiga, memiliki lifestyle memberi. Nah, ini beda loh, saudara. Punya gaya hidup memberi, ini adalah identitas. Jadi saat kita dipelihara sama Tuhan, bukan hanya berkat-berkat Tuhan saja yang kita warisi. Ya, para smart people, Anda harus dengar baik-baik. Pada waktu kita memiliki identitas yang baru, ya, jadi saat kita dipelihara sama Tuhan, bukan hanya berkat-berkat Tuhan yang kita warisi, saudara. Ada legacy yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu, tapi tujuan utama memelihara kita adalah apa, saudara? Tuhan mewariskan sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Ya, jemaat smart people yang diberkati Tuhan. Kalau Anda berbicara, Anda sedang berjalan dengan Tuhan, ya, saudara dan saya harus meninggalkan sifat-sifat lama kita, diganti dengan sifat-sifat Kristus. Ya, pada waktu kita sedang jalan sama Tuhan, saudara, kita itu harus dirubah total, saudara. Attitude kita berubah, karakter kita berubah, saudara. Dan yang paling penting, saudara, sifat-sifat kita itu seperti sifat-sifatnya pribadi yang menyertai kita, yaitu Tuhan. Sehingga orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Saya harap saudara setuju dengan saya. Ya, amin. Ya, ini ciri-ciri orang yang walking with God. Ini ciri-ciri orang yang berjalan dengan Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang dipelihara sama Tuhan. Waktu Anda sakit, Anda datang ke dokter. Waktu Anda sembuh, Anda masih mau main-main ke dokter lagi nggak? Kan ya udah enggak. Ya udah sembuh, ya udah. Tapi pada waktu kamu datang sama Tuhan, kamu minta disembuhkan, saudara. Tuhan nggak minta uang, Tuhan nggak minta jabatan. Tuhan minta hati. Ada lagu yang mengatakan seperti gini, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan nggak minta harta kita, Tuhan minta hati kita. Setelah Anda mengalami berkat Tuhan, setelah Anda dipelihara sama Tuhan, setelah Anda disertai sama Tuhan, satu yang Tuhan minta adalah hati, saudara. Dari semua organ tubuh kita yang paling mahal, hati. Kenapa hati? Karena disitulah Tuhan tinggal. Ya, perhatikan baik-baik, saudara. Kalau hatimu sehat, saudara, dengar baik-baik.
Kalau hatimu sehat, pikiranmu akan sehat, perkataanmu akan sehat, perkataanmu positif, pikiranmu positif, saudara. Karena hati kita, Tuhan bertahta di sini. Biasanya yang ada di dalam hati itu terpancar keluar di wajah. Para ibu-ibu, kalau ada Tuhan dalam hatimu, Anda nggak perlu beli skincare. Ada glowing, mukamu akan penuh dengan kemuliaan. Karena yang di dalam hati itu terpancar keluar. Ya, jadi jalan sama Tuhan itu, saudara, Anda harus menyalipkan kedagingan. Kedagingan itu jangan ditengking. Ditengking itu bisa bangun lagi, saudara. Harus disalibkan. Mati. Tidak bangkit lagi. Ya. Nah, kita lihat sama-sama, saudara. Bahwa waktu Anda jalan dengan Tuhan, yang sesi pertama saya mengatakan bahwa saudara itu dibedakan. Betul? Saudara dibedakan. Coba lihat sama-sama. Keluaran 33 ayat 16. Tolong Mas Ferdi. Keluaran 33 ayat 16. Ya, bisa ditampilkan nggak? Ya, oke. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Nggak bisa tampil. Nah, udah. Lihat, smart people yang diberkati Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas. Ya, sesi pertama saya sudah ngomong dibedakan. Cuma saya mau menambahkan di sini. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan aku diketahui? Ya, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ya, ini aku dan umatmu ini. Ya, bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami? Nah, dengar baik-baik. Yang membuat perbedaan adalah apa? Ketika kamu berjalan dengan Tuhan, maka kamu beda. Wes, harga mati saudara ini. Jalan sama Tuhan, engkau berbeda. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan. Dengar baik-baik saudara. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya saudara. Ya, smart people yang diberkati Tuhan. Ya, mereka yang disertai Tuhan dan mereka yang tidak disertai Tuhan berpotensi mengalami masalah yang sama. Nah, ya. Orang yang disertai Tuhan sama orang yang tidak disertai Tuhan, mereka berpotensi memiliki masalah dan tekanan yang sama. Bedanya ada di solusi dan jalan keluar. Nah, ini loh saudara, yang membedakan itu solusi dan jalan keluar. Musa bilang seperti ini, bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan. Nah saudara, yang membedakan bukan masalahnya. Saya kasih tahu saudara, yang membedakan bukan masalahnya. Masalah kita dengan mereka mungkin bisa sama, benar nggak? Tetapi saya mau kasih tahu, yang membedakan adalah solusinya. Siapa solusinya? Waktu Anda mendapati masalah, Anda mengalami masalah, Anda mengalami konflik, Anda mengalami tekanan, Anda mengalami pressure, saudara, Anda jangan cari jalan keluar. Dengar baik-baik, Anda jangan cari jalan keluar, Anda cari Yesus. Karena apapun masalahnya, Yesus itu solusinya. Itu yang membuat Anda berbeda. Amin. Yang membuat Anda dibedakan itu bukan status sosial. Yang membuat Anda berbeda bukan karena Anda punya STH. Yang membuat Anda berbeda bukan karena Anda punya MTH. Yang membuat Anda berbeda bukan karena Anda punya MDiv. Ya. Yang membuat Anda berbeda, Musa bilang adalah apa? Ketika aku, bangsaku, ketika aku dan keluargaku berjalan bersama dengan engkau, kamu berbeda. Ya. Smart people sampai di sini masih setuju dengan saya? Ya. Dibedakan dari segala bangsa di bumi. Kita tidak perlu mencari jalan keluar, karena dunia tidak bisa kasih solusi. Dengar baik-baik, saudara. Dunia tidak bisa kasih solusi. Ya, cari Yesus, karena Yesuslah satu-satunya solusi dari setiap masalah apapun. Yesus adalah satu-satunya solusi yang kita perlukan. Orang yang disertai Tuhan pasti disediakan jalan keluar. Sedangkan mereka yang hidup tanpa penyertaan Tuhan akan seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu loncat kemana, loncat kemari, ya endingnya ya seperti itu, saudara.
Perbedaan selanjutnya, saudara, ada di sikap kita. Nah, saudara, ada di sikap kita. Meskipun dia berfirman Tuhan menyertai, tapi dia mudah menyalahkan orang lain. Dengar baik-baik. Waktu kamu itu merasa disertai Tuhan, kamu tulis di status sosialmu, jalan serta Yesus, saudara. Waktu kamu tulis di bio, di Instagram kamu, saudara, kamu berkata, walking with God, saudara. Tetapi, saudara itu gampang menyalahkan orang lain. Anda gampang menyalahkan keadaan, bahkan Anda gampang menyalahkan Tuhan, itu membuat Tuhan nggak melakukan apa-apa. Waktu Anda gampang menyalahkan orang lain, waktu Anda gampang menyalahkan keadaan, bahkan Anda gampang menyalahkan Tuhan, itu berarti saudara dan saya sedang membuat Tuhan tidak maksimal dalam hidup kita. Saudara dan saya sedang membuat Tuhan tidak maksimal dalam hidup kita. Ya. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, manusia masih bisa survive dan berhasil, maka Tuhan nggak perlu repot-repot menyertai kita, saudara. Ya, hidup di dalam Tuhan bukan tentang pencapaian, saudara. Bukan tentang performan kita. Hidup di dalam Tuhan itu bicara tentang karya Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan bicara tentang influence. Kamu punya pengaruh atau enggak? Orang yang jalan sama Tuhan itu pasti punya pengaruh. Dia punya pengaruh yang positif kepada circle yang ada di sekitar. Ya, kamu berjalan dengan Tuhan, tapi kamu nggak punya pengaruh, tapi mudah dipengaruhi sama orang. Saya ragu bukan Tuhan yang sedang jalan dengan kamu. Ya, yang Tuhan butuhkan itu apa, saudara? Fokus kita. Yang Tuhan butuhkan kita fokus kita itu saja, saudara. Itu aja yang Tuhan butuhkan. Saudara jangan fokus sama masalahmu, saudara. Anda jangan fokus dengan tekanan dalam hidup. Kalau tekanan itu sudah nggak bisa kita atasi, ngapain harus kita pikir? Ya, kalau tekanan itu sudah membuat kita pusing, serahkan sama Tuhan dan percaya, saudara. Ya, dikatakan seperti ini, kekhawatiran itu nggak bisa menyelesaikan, saudara. Ya, kalau kekhawatiran itu mulai dominan dalam hidup kita, saudara. Kekhawatiran dan rasa percaya kita kepada Tuhan, dua hal yang nggak bisa jalan bersamaan, saudara. Kekhawatiran itu punya saudara kandung, ketakutan. Ya, ketakutan dan iman nggak bisa jalan bermesraan, saudara. Ketakutan dan iman itu selalu dua hal yang bertentangan. Di mana ketakutan dominan, iman menjadi lemah. Di mana iman menjadi dominan, saudara, ketakutan tidak memiliki kuasa, saudara. Ya. Kekhawatiran nggak bisa menyelesaikan masalah. Setuju nggak, saudara? Kekhawatiran nggak bisa menyelesaikan masalah. Mana ada masalah bisa selesai ketika kita khawatir. Ya, yang membuat Tuhan nggak bisa maksimal karena apa? Khawatir kita, takutnya kita itu mulai dominan dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa memancarkan perbedaan yang dikatakan oleh Musa, saudara. Ya, sebab kalau kekhawatiran bisa menyelesaikan masalah kita pasti udah selesai, saudara. Ya, kalau kekhawatiran bisa menyelesaikan masalah kita sudah selesai. Tapi sorry to say, saudara, saudara sudah khawatir selama dari Januari kemarin sampai pertengahan 2025 ini, saudara. Saudara sudah khawatir. Waktu Anda khawatir, masalahnya selesai? Kan enggak, saudara. Enggak selesai masalahnya. Saya kasih tahu. Terus hidup di dalam Tuhan bisa khawatir nggak, saudara? Bisa. Hidup di dalam Tuhan itu bisa khawatir. Tapi masalahnya jangan sampai khawatir itu menguasai hidup kita. Jangan sampai khawatir itu yang ngatur hidup kita, saudara. Ya. Itu artinya kita perlu disertai dan dipelihara pribadi yang tahu persis masalah kita. Kamu jangan curhat sama orang lain. Jangan curhat sama orang lain. Orang lain nggak bisa kasih solusi. Paling cuma bisa bilang kayak gini, ya pun mesake ya kamu. Kamu kasihan, ya udah kamu doa aja lah. Itu manusia cuma bisa seperti itu. Ya, coba mulai sekarang belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan itu nggak jauh dari kita, saudara. Saya nggak setuju dengan kata istilah mari kita mengejar Tuhan. Nggak perlu. Tuhan itu nggak perlu dikejar. Kenapa? Sesuatu yang kita kejar berarti sesuatu yang kita kejar itu sedang berlari. Betul nggak? Tuhan itu nggak perlu dikejar karena dia nggak pernah berlari. Tuhan.
Mana ada ayatnya? Maka Yesus berlari. Gak ada. Saya nggak setuju dengan istilah mengejar Tuhan. Mengejar itu berarti waktu kita mengejar, yang kita kejar itu berarti sedang berlari. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita nggak perlu kejar Tuhan. Kita cukup mendekat kepada Tuhan. Duduk dekat di bawah kakinya. Dan mengakui semua kedaulatan Tuhan. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan. Itu ajaib dalam hidup kita. Nah, kita lihat sama-sama. Mazmur 37, ayat 5 dan yang ke-6. Tolong Mas Ferdi, tampilkan. Mazmur 37, ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dengar baik-baik, saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah, dia akan bertindak. Jadi gini loh, waktu kita sedang walking with God, waktu kamu sedang jalan sama Tuhan, yang Tuhan minta itu adalah apa? Saudara serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Anda waktu jalan, saudara. Waktu Anda jalan, Anda membawa aqua 30, yang 30 mili, 300 mili. Ya. Waktu Anda jalan 5 menit, Anda berjalan 5 menit membawa aqua itu, saudara. Selama 5 menit, Anda nggak terasa capek. Nggak terasa capek. Ya, 15 menit Anda nggak terasa capek. Tapi saya yakin dan percaya, kalau Anda terus memegang aqua itu berjalan, saudara, selama 5 jam, 5 minggu, 5 bulan, pasti akan terasa capek. Itu sebabnya Tuhan berkata, waktu kamu jalan bersama dengan Tuhan, serahkan beban hidupmu yang tidak mungkin bisa kamu tanggung. Nah, ya, serahkan hidupmu, saudara, serahkan permasalahanmu yang tidak bisa kamu tanggung. Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Orang Kristen menuntut Tuhan bertindak tanpa terlebih dahulu menyerahkan hidup dan yang kemudian percaya kepadanya. Ya, menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan, dua hal yang berbeda. Banyak orang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku serahkan masalahku kepada kamu. Aku serahkan bebanku kepadamu. Aku serahkan tekanan kepadamu. Tapi mereka nggak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hanya mau menyerahkan masalahnya. Hanya mau menyerahkan tekanannya. Tapi tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya saya nggak heran banyak orang Kristen itu, saudara, hidup di dalam tekanan dari tahun ke tahun, tekanannya sama, saudara. Karena mereka selalu membawa masalah yang sama. Dari tahun ke tahun dia bawa masalah itu, masalah itu, masalah itu, masalah itu. Terus dia bawa. Alkitab bilang, serahkan sama aku, nak. Tak kasih tahu. Serahkan, Tuhan bilang. Kamu tidak bakal kuat kalau bawa itu sendiri. Serahkan kepadamu. Kalau kamu sudah serahkan sama aku, tugas saudara dan saya adalah cuma 2 hal, saudara. Ya, waktu saudara jalan dengan Tuhan, saudara, waktu ada jalan dengan Tuhan, Tuhan cuma menuntut 2 hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah apa? Serahkan dan percaya kepada Tuhan. Itu bagian kita, saudara. 2 hal itu bagian kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah. Baru kemudian Tuhan bertindak, saudara. Jadi tanpa terlebih dahulu kita serahkan hidup kita dan kita percaya kepada Tuhan. No, tidak ada pergerakan Tuhan. Tuhan tidak akan bertindak. Tuhan bisa bertindak ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, tindakan Tuhan seperti apa? Ya. Tindakan Tuhan seperti apa? Ayat yang ke-6. Ya, dikatakan seperti ini, ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, saudara. Ya, bisa ditampilkan Mas Ferdi ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, saudara. Orang yang hidup di dalam masalah, saudara, itu bisa, salah satu masalah yang dalam hidup kita yang terjadi adalah apa? Ketika kita kehilangan hak. Saudara, ini masalah buat kita. Ya, ini tindakan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan nggak akan memunculkan terang, ya. Tuhan nggak akan memunculkan terang dan hakmu terlebih dahulu, saudara. Saudara dan saya serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Percaya itu artinya apa? Ngerti, enggak ngerti, tetap percaya. Nah itu, wes.
Firman Tuhan Anda ngerti, tidak ngerti, Anda tetap percaya. Itu namanya percaya. Ketaatan yang separuh-separuh sama dengan tidak ketaatan. Sama aja dengan tidak taat. Orang yang mencintai setengah-setengah, itu sama aja dengan tidak mencintai. Orang yang setianya setengah-setengah, itu sama aja dengan tidak setia. Yang namanya setia adalah setia kepada Tuhan, sekalipun ada banyak alasan yang membuat kita untuk tidak setia. Ya, lihat, ya, Tuhan akan memunculkan kebenaran. Wow, ini powerful sekali, saudara. Saya suka ayat ini. Ya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kenapa harus siang? Nah, kenapa harus siang? Supaya orang itu bisa melihat perbuatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ayat ini tidak hanya mengandung janji, saudara. Ya, para smart people, ayat ini tidak hanya mengandung janji, tapi juga ada perintah. Nah, ada perintah. Karena ada dua kata lah. Lah itu berarti perintah. Ya, serahkanlah. Kata-kata lah itu berarti ada diperintahkan untuk menyerahkan. Ya. Dan yang kedua, percayalah. Serahkanlah dan percayalah. Berarti saudara dan saya diperintahkan sama Tuhan untuk menyerahkan dan percaya. Dan kalau kita tidak mentaati perintah Tuhan, dosa. Nggak ada kompromi untuk ini. Jadi dosa tidak hanya menyakiti sesama. Ya, dosa tidak hanya Anda mencuri, tidak hanya Anda membegal, nggak hanya Anda menipu, nggak hanya Anda membunuh, nggak hanya Anda selingkuh. Ya, memang itu dosa. Salah satu dosa yang tidak kelihatan dan yang tidak menyakiti orang lain adalah apa? Anda tidak taat pada perintah Tuhan. Anda sudah berdosa. Ya, mungkin orang Kristen itu nggak terjatuh, nggak tergelincir dengan batu yang besar. Ya, nggak tergelincir dengan batu yang besar. Justru dengan batu yang kecil itu yang membuat kita bisa terpeleset, tergelincir. Ya, waktu kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetangga kita tahu nggak? Waktu kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, keluarga kita tahu nggak? Saya berani memastikan mereka nggak tahu. Saudara. Waktu Anda nggak percaya kepada Tuhan, tetanggamu tahu nggak? Pendetamu tahu nggak? Nggak tahu, saudara. Ya, kenapa mereka nggak tahu? Karena tidak menyakiti mereka, karena tidak merugikan mereka. Saya mau bilang kepada smart people, kamu tidak punya uang, buat Tuhan tidak masalah. Ekonomimu sedang terpuruk, buat Tuhan nggak masalah. Hubungan relationshipmu dengan anggota keluarga sedang tidak baik-baik saja, buat Tuhan bukan masalah. Anda sedang di PHK, buat Tuhan tidak masalah. Tapi ketika kamu tidak percaya kepada Tuhan dan kamu tidak serahkan hidupmu kepada Tuhan, bagi Tuhan itu masalah. Ketika kamu nggak serahkan hidupmu, kamu nggak percaya sama Tuhan, Tuhan nggak bisa maksimal dalam hidup kita. Tuhan nggak bisa bekerja maksimal di dalam hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, para smart people yang diberkati Tuhan. Banyak orang, mereka hanya mau menyerahkan masalahnya. Ya. Mereka hanya mau menyerahkan masalahnya, tapi tidak dengan hidupnya. Ya. Memang masalahnya diserahkan kepada Tuhan. Ya, saya kasih tahu, Tuhan nggak ada urusannya dengan masalah. Catat baik-baik. Tuhan nggak ada urusannya dengan masalah. Tuhan berurusan dengan hati kita. Ya, itu sebabnya Tuhan bilang serahkanlah hidupmu. Hidupmu itu apa? Termasuk hati kita. Dan percayalah. Sekali lagi saya ulangi, banyak anak Tuhan hanya mau menyerahkan masalahnya, tapi tidak hidupnya. Atau sebaliknya, mereka serahkan hidupnya, tapi enggak masalahnya. Nah, saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kau lihat, Tuhan bertindak. Pada waktu Tuhan bertindak, saudara dan saya akan bilang seperti gini, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak
dipuji, ku kagum akan Engkau. Pada waktu Tuhan bertindak, nggak ada lain yang keluar dari mulut kita selain pujian dan kekaguman kepada Tuhan. Kalau saudara ingin Tuhan bertindak dalam hidup, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan hanya akan memelihara dan memberkati yang kita serahkan. Dengar baik-baik, saudara. Smart people yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan hanya akan memelihara atau memberkati yang kita serahkan. Kalau kita serahkan hidup kita 10% kepada Tuhan, ya 10% itu yang akan Tuhan berkati. Saudara. Kalau kita serahkan 50%, ya separuh, saudara. Ya, 50% itu yang Tuhan akan berkati dalam hidup kita. Tapi kabar baiknya adalah apa, saudara? Ketika kita serahkan seluruh hidup kita, maka seluruhnya Tuhan akan berkati dan pelihara. Hidup itu pilihan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Tuhan selalu menyediakan. Bahkan dia berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Nah, berarti undangan sudah Tuhan berikan. Ya, undangan sudah Tuhan berikan. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sudah menawarkan undangan. Yuk datang kepadaku. Kamu butuh kelegaan. Banyak orang Kristen butuh kelegaan, tapi nggak mau datang sama Tuhan. Akibatnya apa? Mereka mencari kelegaan di dunia. Kelegaan yang dunia tawarkan bersyarat. Ya, ketika Anda serahkan 100% hidup Anda kepada Tuhan, semuanya, nggak ada yang tersisa, serahkan semua kepada Tuhan. Kabar sukacitanya adalah apa? 100% hidupmu, seluruh hidupmu, Tuhan berkati dan Tuhan bertanggung jawab penuh karena saudara serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Di pertengahan 2025, mungkin ada kita yang mendengarkan siaran ini dan Anda berkata, Tuhan kenapa di pertengahan 2025 berkat Tuhan terasa tersendat-sendat. Berkat Tuhan tidak bisa lancar, saudara. Ini sudah masuk bulan Juni, sudah bulan yang ke-6. Kok usahaku masih belum berhasil? Ya, pekerjaanku masih belum membuahkan hasil. Keadaanku masih belum membuahkan hasil. Ya, kenapa harus semua? Ya, saya mau kasih tahu saudara, karena kita nggak kasih ke Tuhan itu semua. Ya, kenapa kita harus kasih Tuhan ke semua? Supaya Tuhan yang kelola, saudara. Jadi bukan cuma masalah kita yang perlu kita serahkan kepada Tuhan, perasaan kita pun harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena selama ini banyak anak-anak Tuhan menjadikan perasaan itu menjadi Tuhan. Mereka bertindak sesuai dengan perasaan, saudara. Ya, kalau perasaanmu enak ya kamu ngasih, kalau perasaanmu nggak enak ya kamu nggak ngasih. Kalau perasaanmu suka ya kamu deket sama orang itu. Kalau perasaanmu lagi gak mood ya kamu gak deket sama orang itu. Kalau perasaanmu lagi oke, kamu mau melayani. Tapi kalau perasaanmu sedang bad mood, kamu gak mau melayani, saudara. Itu berarti dengan kata lain perasaanmu sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu. Makanya sampai di pertengahan 2025 kita gak mengalami perubahan, kita gak mengalami perbedaan seperti yang dikatakan Musa. Kenapa? Karena kita serahkan sama Tuhan gak semuanya, saudara. Alkitab berkata serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah pada waktu kita serahkan berarti kita melepaskan, saudara. Ya. Waktu kita serahkan masalah kita kepada Tuhan ya kita lepaskan, kita serahkan kepada Tuhan, nggak usah diingat-ingat lagi. Yang kita serahkan berarti sudah kita lepas, berarti sudah bukan milik kita lagi, itu semua tanggung jawab Tuhan. Serahkan 100%, maka Tuhan akan berkati kita.
Kita haruslah serahkan seluruh hidup kita. Dan apa saja yang ada dalam seluruh hidup kita, saudara, harus kita serahkan kepada Tuhan. Bukan cuma masalah dan tekanan aja yang kita serahkan. Yang harus kita serahkan adalah apa? Serahkanlah hidupmu. Berarti yang ada di dalam hidup kita, termasuk hati, pikiran, perasaan, emosi, perkataan, dan perbuatan kita, harus kita serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang mengelola. Dan apa saja yang dikelola oleh Tuhan akan sangat berbeda dengan apa saja yang dikelola oleh diri sendiri, saudara. Ya, karena seringkali mereka nggak bisa diandalkan, saudara. Seringkali hati, pikiran, perasaan, emosi, dan perkataan kita nggak bisa kita andalkan, saudara. Ya, dan setelah semuanya kita kerjakan, saudara, saya ulangi lagi, setelah semua kita kerjakan, menyerahkan dan mempercayai, baru setelah itu Tuhan kerjakan bagiannya, yaitu Tuhan bertindak, saudara. Smart people yang sangat dicintai Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan sangat, bukan Tuhan, bukan kita itu yang menunggu Tuhan, saudara. Ya, bukan kita yang sedang menunggu Tuhan, tapi Tuhan sedang menunggu kita. Siap enggak kamu terima berkatku? Ya. Siap enggak kamu terima terobosan? Siap enggak kamu terima mujizat, saudara? Ya. Anak umur 13 tahun, ya, belum bisa dibeliin sebuah mobil, saudara. Anak umur 13 tahun itu belum bisa kamu beliin Innova, belum bisa kamu beliin Pajero, belum bisa. Walaupun orang tuanya mampu, tapi belum bisa diberikan. Kenapa? Belum waktunya, saudara. Belum waktunya. Ya. Jadi bukan kita yang nunggu Tuhan, tapi Tuhan nunggu kita. Kapan kita siap, saudara? Ya. Ya, waktu kita jalan sama Tuhan, sekali lagi saya ulangi, saya review sebentar. Waktu Anda berjalan sama Tuhan, Anda dibedakan. Pertama, ya. Anda dibedakan dengan orang lain. Masalahmu mungkin boleh sama, tapi solusinya berbeda. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita ada di dalam masalah. Tapi Tuhan minta saudara dan saya serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat angannya yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Bukan kebetulan kalau saat ini mungkin ada orang lain sedang menonton siaran ini. Itu berarti Tuhan berbicara kepada engkau. Waktu engkau berada di bawah, ya, waktu engkau ada di bawah, gak ada orang yang akan menemani kamu, tapi Tuhan yang akan menemani kamu. Pada waktu Tuhan menemani kamu, Tuhan minta hidupmu, ya, Tuhan minta hatimu, Tuhan minta hidup, dan saudara percayakan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dan pada waktu Tuhan bertindak, itu akan membuat kita memiliki candu. Sudah tahu candu? Candu itu Anda memiliki ketagihan untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, artinya Anda merasa tidak cukup hidup di dalam Tuhan. Aku masih kurang. Aku masih kepengen selalu dengan Tuhan. Aku masih pengen mengerti akan Tuhan. Pengen menggali lagi. Pengen menggali lagi. Di awal, di part pertama, saya perkatakan bahwa umatku binasa akan tidak mengenal Allah. Jadi pada waktu kamu diberkati, Anda merasa seolah-olah gak cukup hidup di dalam Tuhan. Aku merasa pasti belum cukup. Aku masih kepengen mengerti tentang Tuhan. Aku pengen mengerti, aku pengen lebih deeper lagi mengenal dengan Tuhan. Nah, itu akan membuat Anda memiliki ketergantungan Anda kepada Tuhan. Bukan ketergantungan kepada duniawi, tapi Anda memiliki ketergantungan akan Tuhan, saudara. Dan kalau saudara memiliki ketergantungan akan Tuhan, Tuhan akan responi itu semua dengan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu, hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan firman ini kepada siapapun yang bisa menangkap siaran ini. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Itu sebabnya dua hal yang Tuhan minta. Serahkan hidupmu dan percayakan kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami perubahan. Maka kita akan berbeda dengan orang di sekitar kita. Masalah kita boleh berbeda. Tetapi penyertaan Tuhan itu yang membuat kita berbeda.
Hamba-Mu lepaskan blessing-Mu kepada jemaat-Mu. Hamba-Mu lepaskan berkat yang terbaik kepada mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi Allah Immanuel. Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka. Karena kami tahu Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak perlu mengejar Engkau. Kami hanya perlu mendekat kepada Engkau. Karena orang yang mendekat kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tapi orang yang mendekat kepada Tuhan selalu mengalami keadaan yang baik. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Tetapi orang yang disertai Tuhan akan mengalami keadaan yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.